Kebanyakan pasien asma belum mengetahui hal penting ini yang bisa menyebabkan asmanya sering kambuh atau sulit untuk sembuh. Yang pertama, asma bukan hanya sekedar sesak nafas. Selain bergejala sesak dengan berbunyi mengi, asma juga dapat muncul bergejala seperti mudah lelah, mudah capek, atau sering batuk-batuk dan sulit berhenti. Yang kedua, obat pengontrol harus tetap diminum walaupun tanpa gejala asma. Padahal ada obat inhaler yang digunakan untuk sebagai pengontrol asma, agar asma tidak sering kambuh atau jika kambuh tidak terlalu berat. Serangan asma bisa mengancam nyawa, oleh karena itu jangan menyepelekan serangan ya. Karena ketika asma serangannya berat, akan memburuk dengan sangat cepat, jadi harus segera cari pertolongan. Yang keempat, trigger atau hal pemicunya harus dihindari. Banyak pasien yang belum tahu apa saja hal yang dapat memicu asmanya kambuh, seperti suhu yang dingin atau suhu ekstrim, debu, asap rokok, asap kendaraan, bulu hewan, dan juga stres atau kecapean. Yang kelima, teknik penggunaan inhaler yang salah. Berdasarkan penelitian, kebanyakan pasien yang menggunakan menggunakan inhalernya dengan cara yang kurang tepat. Hal ini dapat menyebabkan obat tidak masuk ke saluran nafas. Yang keenam, asma ini bukan penyakit menular ya. Namun asma bisa diturunkan ke anak cucu kita. Bahkan seorang anak yang orang tuanya tidak pernah asma sekalipun bisa saja terkena asma. Mungkin orang tuanya memiliki alergi cuaca seperti sering pilek, sering bersin-bersin, kaligata. Nah, itu juga bisa menyebabkan genetik alerginya turun kepada anaknya. Yang ketujuh, pasien asma boleh loh berolahraga, malah dianjurkan, namun ketika tidak sesak. Lakukanlah olahraga yang ringan dan konsisten, sekitar 15-30 menit sudah cukup, dengan berjalan kaki, jogging, berenang, atau bersepeda. Yang kedelapan, tidak semua sesak berarti asma ya. Ada juga yang gejalanya mirip seperti asma, seperti PPOK. Jadi tidak semua orang dengan sesak bisa diberikan obat asma, jangan sembarangan makan obat ya. Asma juga bisa berubah tingkat keparahannya. Jika seseorang terkena asma biasanya ringan, bisa saja suatu saat serangannya menjadi sedang atau berat, karena banyak hal-hal pemicu yang mendukung asma bisa memberat. Karena itulah diperlukan kontrol setiap bulan atau sesuai arahan dokter. Yang terakhir adalah edukasi dan evaluasi. Inilah fungsinya kontrol ke dokter untuk mendapatkan edukasi mengenai asma dan mengontrol asma agar tidak sering kambuh dan jika kambuh tidak terlalu berat.